Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Pramudia, mahasiswa Winsuska Riau jurusan Teknik Informatika. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang DML, Data Manipulation Language. Nah, apakah ini maksud dengan DML? DML atau Data Manipulation Language adalah sekumpulan elemen sintaks yang mirip dengan bahasa programan komputer yang digunakan untuk memanipulasi data, misalnya memilih, memasukkan, menghapus, dan memperbarui data yang ada di dalam database. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam DML? Nah, yang pertama itu adalah select. Nah, select ini digunakan untuk menampilkan data dari satu atau lebih dalam sebuah tabel. Nah, yang kedua insert, yaitu digunakan untuk menambah data baru. Nah, yang ketiga ada update yang digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Nah, yang keempat adalah delete yang digunakan untuk menghapus sebuah data. Nah, bagaimana sih cara penggunaannya? Nah, langsung saja kita implementasikan DML tersebut ke aplikasi yang bernama SQL Plus. Nah, sekarang saya sudah berada di aplikasi yang bernama SQL Plus. Nah, SQL Plus ini juga mirip dengan DB DB Maria kalau nggak salah. Nah, sekarang saya sudah membuat sebuah tabel. Nah, di sini dengan nama tabel supplier. Nah, kalau membuat tabel itu dia masuk kategori di DDL. Nah, karena sekarang kita pembahasan DML, nah jadi langsung saja kita membahas tentang DML. Nah, pertama kita cek dulu isi dari tabel tersebut apakah ada apa tidak dengan cara select bintang from nama tabel. Oke, no row selects, tidak ada baris yang dipilih. Nah, berarti tidak ada data. Nah, sekarang kita input. Bagaimana caranya? Yaitu dengan insert. Nah, insert into nama tabel supplier values ya. Nah, baru kita isi datanya. Itu udah 001. Nah, ini data ini sesuai atau berurutan dengan atribut-atribut pada tabel seperti ID supplier, nama, alamat, nomor HP. Berarti yang pertama kita isi ini adalah 001, ini adalah isi untuk ID supplier. Nah, selanjutnya isi untuk nama. Kita isi aja Kimia Farma. Nah, oh ini salah, dia koma ya. Kimia Farma. Selanjutnya alamat kita isi saja dengan Sudirman, Jalan Sudirman. Nah, selanjutnya nomor HP. Nomor HP itu sembarang saja, 0812 34 21 45 21. Nah, langsung tutup kurung, langsung titik koma. Nah, one row created, berarti udah satu baris yang terbuat. Nah, langsung kita tengok di sini, kita tengok dulu select from supplier. Oke, sudah ada data yang kita input ini sudah masuk ke dalam tabel supplier. Nah, bagaimana sekarang kita ingin menampilkan beberapa atribut. Misalnya saya ingin menampilkan nama saja gitu. Berarti select nama. Nah, select nama from nama tabel. Berarti from supplier. Nah, berarti nama Kimia Farma. Nah, oke. Berarti yang dimunculkan cuma nama. Berarti nanti kalau misalnya ada isinya ada banyak, berarti ya yang dimunculkan cuma nama saja kalau kita milih nama. Ya, pilih nama dari tabel supplier. Nah, selanjutnya kita ingin mengupdate nih, update. Nah, dengan sintaknya update
supplier, set alamatnya kita ubah atau kita update dengan misal Yosudarso atau terpanjang Karya, Jalan Karya. Where ID supplier dengan 001. Nah, di sini maksudnya update tabel. Nah, di mana di alamat menjadi Jalan Karya dengan primary key-nya itu 001. Nah, jadi yang diupdate nanti adalah yang ini. Saya coba rows update. Berarti sini kita pilih lagi select from supplier. Nah, berarti udah terpilih Jalan Karya. Nah, ini gunanya untuk seperti mengelompokkan. Jadi kalau misalnya ini kan banyak nih, nanti kalau misalnya isinya banyak gitu, contohnya saja kita inputkan lagi insert. Oke, cara cepat saja. Nah, insert values 2, misalnya apotek SD, SD di Jalan Subroto. Nah, dengan nomor 0812 4556 768. Nah, ini kan ada, berarti kan nanti kita coba tampilkan dulu. Nah, ini kan ada 2 tuh, ada 2 data. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen ngedit, nah jadi yang harus ditentuin itu adalah ini where ID supplier, data mana atau primary key mana yang ingin kita edit. Nah, itu. Nah, oke. Sekarang coba kita delete. Berarti kita delete salah satu datanya, yaitu delete supplier where ID supplier sama dengan 002 misalnya. Nah, di sini hapus tabel supplier pada ID supplier 002. Oh, nih ada apa ini? ID supplier where ID supplier. Oke. Kita coba lagi. Delete P-nya kurang 2. Oke, delete supplier, nama tabel supplier di mana di 002 di primary key 002. Nah, one rows delete. Berarti di sini kita coba tampilkan lagi. Kita sudah terhapus atau belum? From supplier. Nah, tinggal 1. Nah, jadi pada DML ada terdapat 4. Yang pertama itu ada select, ada update, ada delete, dan ada insert. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Nah, mohon maaf apabila ada perkataan atau ada yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.